Qin Yuan, 5 tahun cinta yang salah. Kamu tidak pernah melihatku sekalipun. Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Cepat potong kuenya. Ingat baik-baik. Jika kamu memaksa ibuku lagi melakukan hal yang tidak berguna seperti ini, kita akan cerai. Iya, Bu. Kakak, 5 tahun yang lalu, kamu memaksa Ayuan untuk menikah denganmu. Juga meminta dia tidak bertemu dengan saya lagi. Sekarang waktunya sudah habis. Kakak, Chen Weiwei ini bukan anak haram keluarga Tan? Apa muka dia bisa datang ke sini? Tan Weiwei, kamu terlalu banyak minum. Qin Yuan adalah suamiku. Tolong keluar dari sini sekarang juga. Qin Yuan adalah milikku, kamulah yang merebutnya dari aku. Milikku? Kalau dulu aku tidak memaksa dia menikah dengan saya rasa dia sudah kamu jebak masuk penjara sejak lama kan? Kamu mau dengar sendiri apa yang kamu omongkan? Kamu kira aku tidak tahu bagaimana kamu memaksa aku menikah denganmu? Kalau gitu tanya dia. Apa dia berani adu bukti dengan saya? Aku benar-benar tidak boleh membiarkan Qin Yuan mencetahui kebenaran 5 tahun lalu. Ayuan, sudah 5 tahun. Sekarang kamu katakan dengan jujur ke semua orang, siapa yang kamu cintai sekarang di hatimu? ITU. Wei, letakkan pisau itu dulu. Jawab pertanyaanku. Itu adalah kamu. Qin Yuan. Lihat ke mataku. Selama 5 tahun ini, apakah kamu pernah mencintaiku? Walau hanya 1 detik saja. Tidak pernah. Jangan pernah coba merebut pria dari saya. Mati saja. Hayu. Kakak kepar. Hayu. Siapkan mobil. Cepat siapkan mobil. Ayuan, aku tidak sengaja. Jika menantu dan cucuku terjadi apa-apa, aku akan minta seluruh keluarga Tan ikut mengubur. Suami, aku sakit. Anak kita, tolong selamatkan anak kita. Sakit sekali Ayuan, aku juga sangat sakit. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bu, Xiaohan. Haoyu, aku serahkan padamu. Aku bawa Wei ke rumah sakit dulu. Kak, berapa kali lagi kamu akan ditipu oleh wanita ini? Aku kalah. Kakak kepar, Haoyu. Maaf, janinnya tidak bisa diselamatkan. Dia mungkin akan sulit punya anak lagi nanti. Terima kasih, dokter. Haoyu. Tidak apa-apa anaknya hilang, kamu adalah satu-satunya menantu yang kami akui di keluarga Qin. Kamu masih muda, nanti pasti bisa punya anak lagi. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Haoyu, prosedur pulang dari rumah sakit sudah selesai. Bu. Biarkan aku sendiri sebentar.
how you? Aku baik-baik saja, Bu. Ayuan, aku tahu. Akulah wanita yang paling kamu cintai di hatimu. Ayuan, kamu baik sekali padaku. Ayuan, aku tahu. Akulah wanita yang paling kamu cintai di hatimu. Kamu pulang. Ada apa? Katakan. Qin Yuan. Anak kita hilang. Hilang ya hilang. Toh kalau lahir aku juga tidak akan suka. Kalau bukan karena 2 bulan lalu kamu memanjat ke tempat tidurku saat aku mabuk. Anak ini juga tidak akan pernah ada. Qin Yuan. Ayo kita cerai. Tan Hao-yu, permainan apa lagi yang kamu mainkan? 5 tahun lalu aku yang salah. Seharusnya aku tidak memisahkan kalian. Aku yang licik dan tidak tahu malu, aku yang menghalalkan segala cara. Sekarang aku sudah sadar. Jadi, ayo kita cerai. Tan Hao-yu. Orang seperti kamu yang menghalalkan segala cara, juga bisa menyesal? Orang seperti aku yang menghalalkan segala cara, aku punya harga diri. Baik, Tan Hao-yu, aku ingin lihat. Setelah cerai dariku, siapa lagi yang mau menerimamu? Ingat kata-katamu, kalau nanti aku melihatmu lagi. Tenang saja. Kali ini, aku akan membuatmu tidak bisa menemukanku selamanya. Lebih baik begitu. Ada apa dengan Tan Hao-yu hari ini? Tan Hao-yu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia benar-benar bercerai denganku? Dia lebih baik mati daripada meninggalkanku. Main pura-pura dingin, ya? Hah? Jangan harap. Sayang, makan sudah siap, cepat makan. Kamu tahu aku tidak akan makan, buat apa pura-pura baik? Sayang kamu pulang. Selamat datang di rumah. Aku tidur di ruang belajar. Jawabannya sudah diberikan sejak awal. Aku yang menipu diri sendiri.
Nona, barang-barang sudah hampir semua dipindahkan. Foto pernikahan ini. Bawa dan bakar semuanya. APA, foto pernikahan dibakar. Ya. Semuanya dibakar. Tidak semua ketulusan bisa dibalas dengan cinta sejati. Kita berjanji, tunggu aku dewasa, aku akan datang menikahimu. Selama 5 tahun ini. Apakah kamu pernah mencintaiku? Tidak pernah. Matala. Aku yang kalah. Maaf, bayi tidak bisa diselamatkan, akan sulit punya anak lagi nanti. Cintaku terlalu hina. Aku mengalah untukmu. Aku mengembalikan kebebasanmu. Sayang kamu pulang. Aku bantu kamu. Haus, kan? Tuan sudah pulang. Bibi-san, mana Tan Hao-yu? Nona Tan sudah pergi dari rumah beberapa hari. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Foto ini membuatku jijik, Tan Hao-yu. Jadi berani? Ya. Tahu akting harus sampai tuntas. Bahkan berani membongkar foto pernikahan favoritmu. Mau main pura-pura dingin, supaya aku yang menghubungimu. Tidak mungkin. Bibi-san. Tuan, saya di sini. Aromaterapi di kamarku mana? Kamu tidak tahu aku tidak bisa tidur tanpa itu? Benar. Tuan, begini. Minyak aromaterapi yang biasa Tuan pakai. Semuanya diracik sendiri oleh Nona Tan. Hari ini saya mau bantu pasangkan untuk Tuan, tapi saya menemukan. Minyak-minyak itu hilang. Cukup, saya tahu. Pergi sana, pergi. Demi memaksa saya mencarinya, bahkan minyak aromaterapi. Yang biasa saya pakai pun diambilnya. Bagus sekali. Bos Qin, kopi Anda. Kopi yang biasa saya minum mana? Istri hari ini tidak mengirimkan biji kopi. Saya berani menggantinya untuk Anda. Apa katamu? Kopi yang biasa saya minum. Disiapkan oleh Tan Hao-yu. Istri, ketua direktur bilang. Saya tahu. Dia melarang kalian menerima barang dariku. Tidak apa-apa. Jangan bilang itu dari saya. Dia sangat pemilik soal kopi. Saya juga mencari lama. Baru menemukan biji kopi ini. Nanti coba berikan padanya.
Kalau dia suka, saya akan diam-diam mengirimkannya lagi. Jangan beritahu dia. Istri. Bos Qin, istri benar-benar mencintai Anda. Keluar. Kau hebat juga, Tan Haoyue. Bahkan berusaha mengendalikan hidupku tanpa celah. Qin Yuan, kau kemana saja beberapa hari ini? Haiyue Hailang, kau tahu tidak? Cepatlah pergi mencarinya. Hilang? Memanfaatkan ibuku untuk memaksaku, itu saja kemampuanku. Hubungi saya lagi setelah dia mati. 2 hari ini, ditemukan mayat mengapung di pantai. Saat ditemukan, wajahnya hampir membusuk, tidak bisa dikonfirmasi identitasnya. Istri seminggu ini tidak datang. Jangan-jangan Mai Radio. Bukan istri, kan? Qin. Bos Qin. Tan Haoyue jadi hebat. Bahkan trik pura-pura mati dipakai. Katakan, berapa uang yang dia berikan pada kalian berdua untuk menipuku? Tidak, istri tidak memberi kami uang. Bos Qin, suami saya di tim penyelamat. Saya hanya dengar darinya, ada mayat wanita diangkat dari pantai. Tidak usah jelaskan. Kalian berdua, segera keluar dari Qin Group. Bagus sekali. Akhirnya kita bisa bersama. Wei Wei, hati-hati. Saya sudah menikah. Ayuan, bukankah kalian sudah bercerai? Apa katamu? 10 hari lalu, kakak mengirim pesan ke semua temannya, bilang, kalian sudah bercerai. Tidak mungkin, dia tidak mungkin benar-benar cerai denganku. Ayuan, jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Dia? Tan Haoyu, bukannya kamu paling benci melihat aku bersama Wei Wei? Aku justru sengaja cari dia. Aku lihat kamu bisa tahan sampai kapan. Tan Haoyu, kali ini, kamu tidak bisa lagi merebut Ayuan. Ayuan, kamu sudah beberapa kali melamun malam ini. Maaf, lagi sibuk kerja. Ayuan, kamu saja yang kupaskin, kuku aku baru dibuat. Mama bilang kamu paling suka makan lobster. Tapi kamu tidak suka mengupas kulitnya, jadi selalu menahan diri tidak makan. Aku paling suka mengupas lobster. Nanti aku yang kupasin untukmu. Kenapa? Cepat kupasin. Tunggu sebentar. Jadi baik, ini tangan orang terkaya nomor 1 di Haicheng. Tahu tidak? Kekanak-kanakan. Ayuan, kenapa kamu melamun lagi? Ini bukan nona kedua keluarga Tan? Baru saja bikin istri orang. Kehilangan anak, langsung menggoda suaminya. Berani sekali ya. Ayuan, Apa aku salah ngomong? Bayu, Wei Wei waktu itu tidak sengaja. Jangan bilang begitu. Tidak sengaja? UNCE. Kamu untuk wanita seperti ini. Mengganggu kakak ipar, kamu masih manusia? Bayu, apa kamu lupa? Tahu dulu bagaimana? Memaksaku menikahinya? Sekarang apapun yang dia alami, itu salahnya sendiri. Qin Yuan, jangan lupa. Dulu kamu untuk menyelamatkan Tan Weiwei. Sendiri yang minta kakak ipar menikah, terus bagaimana? Setelah dia sembuh, malah mau bunuh diri. Bikin kamu jatuh dari lantai untuk selamatkan dia, patah kaki. Buta mata, waktu itu dia di mana? waktu itu aku belum mengerti. Diam kamu. Dulu mata kamu buta, dokter bilang.
Kamu akan cacat permanen. Waktu itu dia di mana? Yang selalu jaga di samping tempat tidurmu adalah istrimu. Tan Hao-yu. Apa katamu? Ayuan, jangan dihancurkan, ya? Aku temani kamu, jangan begini. Aku temani, ya? Semua akan berlalu. Dulu yang merawatku di sisiku. Jelas-jelas Wei Wei. Kenapa kamu bilang itu Tan Hao-yu? Semua ini kakak ipar yang suruh kami main sandiwara tipu kamu. Kakak ipar, kamu bilang apa? Kamu mau kami bantu tipu kakak Yuan bareng-bareng? Yuan, begitu dengar suaraku. Dia langsung jadi marah-marah. Sama sekali nggak mau kerjasama dengan perawatan. Tapi ada satu kali. Dia salah sangka aku ini Tan Weiwei. Dia jadi nurut banget sama dokter. Xiaohan, aku cuma mau dia dapat perawatan terbaik. Jadi, tolong bantuin aku main sandiwara. Anggap aja yang selalu ada di sisinya. Selama ini adalah Tan Weiwei. Tolongin aku. Kakakku udah perlakukan kamu kayak gini, kamu masih baik banget sama dia. Dia pernah selamatin nyawamu. Aduh, bikin kesel aja. Iya, dia memang pernah selamatin nyawaku. Tapi udah bertahun-tahun, hutangmu ke dia udah lunas. Dia itu nggak tahu diri, kakak ipar. Tapi meski begitu, dia juga nggak bakal berterima kasih sama kamu. Aku nggak butuh dia berterima kasih. Aku cuma berharap dia bisa cepat sembuh. Kembali jadi orang hebat yang dulu, yang dielu-elukan. Memang seharusnya dia seperti itu. Lalu kenapa selama ini nggak ada yang kasih tahu aku? Kenapa? Wei Wei, ini kamu? Wei Wei, kenapa kamu diam? Apa karena aku buta? Lumpuh? Jadi kamu gak mau aku lagi? Masa si Wei Wei nggak cinta kamu? Dia cuma terlalu panas dalam, tenggorokannya radang, jadi nggak bisa bicara. Iya, betul. Beberapa hari ini yang rawat kamu di rumah sakit, semuanya adalah Tan Weiwei yang selalu kamu rindukan. Wei Wei. Ayo. Soalnya kakak ipar bilang, dia nggak mau kamu merasa berhutang budi. Udah lama banget kejadian ini. Dia nggak pernah ngomong. Tiba-tiba di saat genting ini, dia cari waktu yang tepat buat maksimalkan keuntungan. Menangkan hatiku. Qin Yuan, kamu gila ya? Tan Weiwei Aya Odarngaku. Apa yang masih kamu bantah di sini? Wei Wei, lalu kenapa bertahun-tahun yang lalu? Saat ditanya tentang kebutaan saya, kamu langsung mengaku saja bahwa orang yang menemani saya adalah kamu? Karena aku iri pada Tan Hao-yu. Dialah yang merebutmu dari sisiku. Qin Yuan, di dunia ini, tidak ada orang yang lebih mencintaimu selain Tan Hao-yu. Aku paling benci dibohongi. Maaf, apakah Anda Tuan Qin Yuan? Ya saya, ada apa? Tan Hao-yu adalah istri Anda kan? Apa kesalahan yang dia lakukan? Suap? Atau pembunuhan dan pembakaran? Tuan Qin, dengan menyesal saya memberitahu Anda, istri Anda. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk mengidentifikasi jenazah. Melompat ke laut bunuh diri? Tuan Qin, silakan terima kasih duka cita. Hahaha. Tan Hao-yu, kali ini permainanmu cukup besar ya. Oke.
Seragam ini beli yang bagus loh. Di mana beli tiruan ini? Tan Hao-yu, kamu berani. Apakah kalian tahu, menyamar sebagai pegawai negeri itu melanggar hukum? Tuan Qin, kami bisa memahami perasaanmu. Tapi tolong perhatikan ucapanmu. Tan Hao-yu tidak mungkin bunuh diri. Walaupun semua orang di dunia mati, dia tidak mungkin bunuh diri. Menyewa sekelompok orang untuk memainkan drama seperti ini. Bukannya cuma mau aku cari dia kan? Kamu kembali kasih tahu dia. Selain itu, berapa banyak uang yang dia bayar buat main drama ini sama kalian? 100.000? Atau 200.000? Tuan Qin, tolong bersikap serius. Ini ada 1 juta, kalian kembali kasih tahu dia. Kalau sekarang dia tidak pulang juga, jangan pernah pulang lagi nanti. Yuan. Barusan sepertinya saya melihat Bos Qin. Di seberang Bos Qin. Yang duduk sepertinya bukan istrinya, kamu kan kenal istrinya? Tentu saja. 5 tahun lalu ketika saham Qin jatuh drastis dan rantai modal kekurangan. Istrinya bahkan datang menemui saya. Istrinya itu namanya, apa ya, benar. Tan Hao-yu. Saat itu, modal perusahaan Qin mengalami masalah. Qin Yuan buta dan lumpuh. Di rumah sakit, dia malah makin terpuruk, tak mau ketemu orang. Halo, bosku, ini saya. Saya Tan Hao-yu. Saya istri Qin Yuan, yang itu. Proyek yang kita bicarakan waktu itu. Halo. Saat itulah, Tan Hao-yu yang maju. Untuk dapetin investasi ini, dia sampai gadain Galaxy Group. Where is an Ibunya? Terima kasih atas dukungannya para bos. Saya minum duluan. Silakan, saya minum. Waktu itu, saya pengen lihat sejauh apa perempuan ini berjuang buat suaminya. Saya sengaja suruh dia minum sama saya, tapi sampai lambungnya berdarah. Gak nyangka, dia ke rumah sakit cuci lambung. Langsung balik lagi minum sama saya. Waktu itu saya suka banget sama semangatnya. Saya pengen tidur sama dia, tapi dia nolak mati-matian. Padahal saya udah kasih obat, tapi dia tetap kabur. Sayang banget, Bos Qin. Sampaikan, paling lambat besok, Luosi bangkrut. Yuan, tenggem meluka. Kenapa kamu bantu kakak habis-habisan? Apa kamu jatuh cinta sama dia? Tan Hao-yu istri saya. Dia wakil keluarga Qin, hina dia berarti hina saya. Tapi dia udah bukan istrimu lagi. Sekarang Tan Hao-yu yang bikin ribut udah pergi. Asal bisa nikah sama Qin Yuan. Dengan cintanya ke saya, pasti bisa ambil kesempatan. Ambil alih perusahaan Qin, Yuan. Ayo kita nikah, saya pengen sah. Jadi Nyonya Qin. Tidak, saya dan Tan Hao-yu belum cerai. Dia cinta banget sama saya, mana mungkin mau cerai beneran. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kenapa gak bisa dihubungi? Yuan, kakak udah blokir nomormu. Dia beneran pengen cerai sama kamu. Saya gak percaya. Yuan. Tuan, lagi cari apa? Tantesan. Barang-barang Tan Hao-yu mana? Kok pada hilang semua? Tuan, 10 hari lalu, Nyonya udah bawa. Semua barangnya pergi. Tan Hao-yu. Kamu beneran main sama aku kali ya? Suamiku, ayo cepat makan. Semoga kamu cepat sembuh. Dengan aromaterapi ini, kamu pasti bisa tidur lebih nyenyak. Semoga ketika suami melihat bunga ini, hatinya akan lebih baik. Tan Hao-yu. Kamu bawa semua barangmu pergi.
Kamu benar-benar mau cerai denganku? Bukan bohongin aku kan? Bukan memaksa aku untuk berubah pikiran kan? Tapi benar-benar ingin cerai denganku. Aku tidak izinkan kamu pergi begitu mudah dariku. Aku tidak izinkan. Kinhan, Tan Hao-yu. Apakah 2 hari ini dia ada di tempatmu? Kamu bilang sama dia, masih ada barang-barangnya di rumah. Suruh dia sekarang pulang sendiri ambilnya. Kinyuan, kamu bajingan. Aku tidak punya kakak sekejam kamu, sampai saat seperti ini. Kamu masih memperlakukan kakak iparku seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Apa yang aku lakukan padanya? Meskipun Tan Hao-yu benar-benar mati, dia harus membersihkan rumahku dulu sebelum mati. Jangan kotori tempatku. Jangan terburu-buru Kinyuan, kan kamu mau baikan lagi sama dia. Jangan takut-takutin dia. Jangan marah sama dia. Di mana barang-barang kakak iparku? Berikan padaku. Di mana Tan Hao-yu? Bukankah aku sudah suruh dia datang sendiri ambilnya? Dia tidak bisa datang. Apa maksudnya tidak bisa datang? Apakah sekarang dia pakai cara lain? Untuk menipu orang baru supaya mau menikahinya? Kak, kamu benar-benar bajingan. Kakak ipar sudah mencintaimu bertahun-tahun. Sekarang kamu malah bikin dia tidak tenang bahkan sampai mati. Apa yang diberikan Tan Hao-yu padamu? Yang tidak bisa aku berikan? Apa kamu juga mau menipu aku demi dia? Tan Hao-yu sudah mati. Kakak iparku, istrimu Tan Hao-yu. Orang yang paling mencintaimu di seluruh dunia. 10 hari yang lalu, karena kamu, dia loncat ke laut bunuh diri. Aku tidak mengerti, kenapa semua orang kalian semua berdiri di sisi lawanku, berbicara untuknya? Bunuh diri? Mungkinkah? Orang yang tidak peduli cara seperti dia. Mungkinkah mau bunuh diri? Kak, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Betapa besar cinta Hao-yu padamu, apakah kamu tidak tahu? Dia hamil dengan anakmu, betapa bahagianya dia. Tapi kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu melihat sendiri Tan Weiwei membunuh anakmu. Sebagai suami, kamu diam saja. Kamu pembunuh. Dia pantas hamil anakku? Pertama menipu pernikahan, lalu merayap keranjangku saat aku mabuk. Malam itu jelas kamu yang mabuk. Kamu sendiri yang telepon dia untuk menjemputmu. Kamu juga yang minta dia jangan pergi. Tak kira kakak gunung esku juga ada sisi manja seperti ini. Bisa-bisanya telepon sendiri minta kamu jemput dia. Aku sudah senang. Ayo pergi. Jangan pergi. Selamat, kakak ipar, berhasil dapatkan kakakku. Malam bahagia itu singkat. Aku tak ganggu kalian lagi. Semangat, kakak ipar. Semangat. Aku tak kemana-mana. Hao-yu. Aku cinta kamu. Kamu jangan pergi, ya? Sudahlah. Sekarang bicara apapun tak ada gunanya. Lagi pula kalian sudah bercerai. Bahkan jika Hao-yu bukan kakak iparku lagi, dia tetap sahabat terbaikku. Mulai sekarang, urusannya tak ada hubungan lagi denganmu.
Aku tak percaya. Tak mungkin. Dia sangat mencintaiku, mana tega tinggalkan aku. Cari dia. Harus temukan dia. Ibu. Kamu masih ingat pulang? Ibu, Tan Hao Yu pulang beberapa hari ini? Tidak. Dan Ayuan, akhir-akhir ini di kalangan beredar kabar. Kamu dan Hao Yu bercerai. Ini sebenarnya bagaimana? Hao Yu menikah denganmu 5 tahun untuk keluarga Qin. Untuk grup Qin, selalu bekerja keras. Apalagi yang tak kamu puas. Kenapa kamu harus menikahi Chen Weiwei yang debut Burai Yu? Bukannya kamu bilang dia berbakti? Beberapa hari ini. Satu telepon pun tak dia berikan padamu. Dia pergi kemana tak beritahu kamu. Apa kalian bersekongkol menipuku? Apa maksudmu tanya begitu? Kamu juga belum lihat Hao Yu? Lalu kenapa kau masih diam saja? Cepat cari dia dan bawa pulang. Cepatan, cepat pergi. Kalau kau tidak bisa bawa dia pulang, jangan pulang malam ini. Tan Hao Yu, kau tega pergi begitu saja? Bawa semua barang di rumah ini pergi. Setelah pergi, kau blokir aku, bahkan tidak beritahu ibuku. Kau benar-benar mau meninggalkanku. Tidak, tidak mungkin. Saya Pa? Ayuan, Apakah Tan Hao Yu ada di sini? kau kesini mencari Tan Hao Yu? Bukan untuk mencariku, Ayuan. Tan Hao Yu, aku tahu kau di sini. Keluarlah. Tan Hao Yu, aku tahu kau di sini. Keluarlah. Tan Hao Yu. Ini Tan Hao Yu dan ibunya. Ayuan, sebenarnya ada apa kau cari kakak? Apa je bikin kau marah lagi? Jangan marah, aku. Ini kamar Tan Hao Yu? Ayah, setelah ibunya meninggal, dia tidak mau tinggal bersama kami, jadi... Bukannya kau bilang padaku. Dulu Tan Hao Yu menyalahkan kematian ibunya. Sepenuhnya pada kalian berdua, dan dengan alasan itu, dia terus menghina dan menyiksa kalian berdua. Hingga kalian terpaksa tinggal di kamar pembantu. Lalu kenapa sekarang yang tinggal di kamar pembantu adalah Tan Hao Yu? Kakak, kalau dia ada, tentu saja dia menyiksa kami. Tapi kalau dia tidak ada, ayah akan menyuruh kami tinggal di tempat yang lebih baik. Kalau dia ada, dia tinggal di sini dan menyiksa kalian? Benar, kalau dia ada, dia memang menyiksa kami. Kalau dia tidak ada, ayah akan menyuruh kami tinggal lebih baik. Jadi, kalau dia ada, dia tinggal di sini dan menyiksa kalian, ya? Wei. Aku tanya sekali lagi. Ceritamu tentang Tan Hao Yu, yang dulu menyalahgunakan statusnya sebagai anak sulung, dan membuat hidup kalian susah. Apakah itu semua benar? Tan Weiwei, kau selama ini membohongiku. Tidak, Ayuan. Aku tidak bohong. Semua yang kukatakan adalah benar. Tan Hao Yu selalu menindasku. Dia tidak hanya menindasku, tapi juga menindas ibuku. Dia bahkan merebut dariku, Ayuan. Tan Weiwei, kamu selalu mengarang kebohongan. Membohongiku. Tuan muda, apakah itu Anda? Kamu
Saya dulu adalah kepala rumah tangga keluarga Tan. Sejak pensiun dan pulang ke kampung. Sudah lama saya tidak kembali ke sini. Mereka bilang, Anda menikahi nona besar. Sungguh luar biasa, impian nona besar akhirnya terwujud. Apa maksudnya? Anda tidak ingat? 20 tahun lalu, Anda sering main ke rumah. Saat itu, hubungan Anda dan nona besar sangat baik. Anda memberinya banyak hadiah, dan selalu membelanya. Melawan nona kedua. Maksudmu? Gadis kecil yang dekat denganku 20 tahun lalu. Bukan Tan Weiwei? Tidak mungkin. 20 tahun lalu, gadis kecil yang Anda sayangi adalah nona besar Hao Yu. Hao Yu. Jangan takut, aku akan selalu melindungimu. Tidak apa-apa. Kata ibu, kalau menikahi seorang gadis, bisa melindunginya selamanya. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan menikahimu. Aku yang akan melindungimu. Kamu tidak perlu takut lagi. Bi benar? Kita berjanji. Kalau aku sudah besar, aku akan datang menikahimu. Nona kedua, kenapa Anda di sini? Aku tidak peduli. Apa yang kakak punya, aku juga harus punya. Aku pasti akan merebut kakak Qin Yuan. Saat itu, Anda juga bilang pada nona besar. Kalau sudah besar akan menikahinya, membawanya pergi dari rumah ini. Tak disangka, janji masa kesel malam menjadi jodoh yang baik. Maksud Anda? Gadis kecil yang main denganku dulu. Ternyata Tan Hao Yu? Benar, saat itu, nona kedua Weiwei sering menindas nona besar Hao Yu. Suatu kali, dia sengaja mendorong nona Hao Yu ke kolam renang. Saat itu, Anda, untuk membalas dendam untuk nona besar Hao Yu, juga mendorong nona Weiwei ke dalam. Ah, itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Wajar kalau Anda tidak ingat. Lalu Anda pergi ke luar negeri. Dan tidak lagi di rumah. Kakak Ayuan, akhirnya kamu kembali. Aku kembali. Kenapa barang yang kuberikan untuk Weiwei ada di sini? Ini pita saya pakai sejak kecil. Tidak mungkin, pita ini saya pilih sendiri. Saya tidak mungkin lupa barang yang saya berikan. Kakak, kenapa kamu ambil barang saya lagi? Semua sudah saya kembalikan, tolong. Jangan ambil barang saya lagi. Ternyata yang selalu mengganggu Weiwei adalah kamu. Bukan milikmu, jangan berharap. Ternyata Tan Weiwei selalu membohongi saya. Hao Yu, baru orang yang saya janji. Untuk dinikahi waktu kecil, Bai Yu. Akhirnya ketemu kamu. Ini tengah malam, saya lagi lembar. Ada apa sih? Saya tahu kamu punya koneksi, bantu cari seseorang. Cari siapa? Cari Tan Hao Yu. Saya tidak salah dengar kan? Saya ketemu Xiao Han hari ini. Dia bilang, Tan Hao Yu bunuh diri terjun ke laut. Saya tidak percaya, pasti dia bohong. Sekarang saya tahu beberapa hal, intinya. Kamu bantu saya cari Tan Hao Yu. Masa sih? Dia begitu mencintaimu. Mana mungkin dia tega ninggalin kamu? Saya tidak tahu, saya selalu pikir dia. Saya salah sangka padanya, intinya. Kamu bantu saya cari Tan Hao Yu. Oke, jangan panik dulu. Saya cari sekarang. Halo, ketemu belum? Dia di mana? Bicara. Dia di mana? Cepat katakan. Xin Yuan. Tenang dulu dengar saya. Xiao Han tidak bohong. Kakak ipar benar-benar bunuh diri terjun ke laut. Malam kalian cerai itu, Yuan. Saya tahu sulit diterima, tapi kamu. Hahaha. Tan Hao Yu, Tan Hao Yu. Kamu kejam sekali. Sampai sahabat terbaik saya pun kamu bayar. Yuan, maksudmu apa? Bai Yu, saya tahu.
Kamu tidak suka Tan Hao Yu karena sikapnya padaku. Tapi saya sahabat terbaikmu. Mana mungkin kamu bantu mereka bohongi saya? Qin Yuan, kamu gila ya? Kita tumbuh besar bersama. Kamu pikir saya bakal bercanda soal beginian? Saya tidak peduli apa katamu. Tan Hao Yu tidak mungkin bunuh diri. Di dunia ini, tak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Dia begitu kuat, begitu sabar, mana mungkin dia bunuh diri. Sebelum benar-benar mendapatkanku, ya, dia begitu mencintaiku, sampai-sampai mengikat dirinya padaku selama 5 tahun. Mana mungkin dia bunuh diri? Mustahil. Aku tak percaya dia bunuh diri. Bayu, tolong panggil dia ke sini. Ajak dia ke sini, kita bicara baik-baik. Aku sudah pikir matang. Percayaan ini kubatalkan. Panggil dia ke sini. Aku ingin bicara baik-baik dengannya. Qin Yuan, tenang dulu ya. Dia sudah mati. Mana mungkin aku bisa memanggilnya untuk bicara denganmu? Palsu. Semuanya palsu. Saat kakak iparmu masih hidup, kau tak hargai. Sekarang jamati, kau jadi gila. Kau tak percaya ya? Mayatnya masih di kamar jenazah. Kalau tak percaya, aku antar kau temui dia. Ayo, aku antar kau temui dia. Tidak. Aku tak butuh. Aku tak butuh bantuanmu. Aku cari sendiri. Aku pasti. Tangkap dia sendiri. Kak Yuan, Istriku hilang. Namanya Tan Hao Yu. Tolong bantu aku temukan dia. apakah Anda keluarga Tan Hao Yu? Anda datang untuk mengidentifikasi jenazah? Kau tak paham bahasa manusia? Ku bilang istriku hilang. Aku mau lapor polisi. Aku mau cari dia. Setelah dilakukan pencocokan DNA, terkonfirmasi jenazah ini adalah Tan Hao Yu. Keluarga bisa maju untuk mengidentifikasi jenazah. Saat melompat ke laut, jenazah mengenakan gaun biru sutra dengan syal biru muda. Di pergelangan tangan kiri jenazah, ada bekas luka sepanjang 1 cm. Cukup. Dia pasti bukan Tan Hao Yu. Bukan dia. Tan Hao Yu tak mungkin mati. Kalian berdua dibayar Tan Hao Yu untuk memaksaku, ya? Tuan, kami sangat paham kesedihan Anda kehilangan orang tercinta. TAPI DNA. Tak bisa dibohongi. Jenazah yang terbaring di sini memang istri Anda. Tan Hao Yu. Tidak. Aku tak percaya. Dia tak mungkin mati. Dia tak akan mati. Di mana Tan Hao Yu? Suruh dia keluar menemui saya. Rob Galaxy. Ini yang ditinggalkan oleh ibu Bos Xiaotan. Bos Xiaoqin, selama bertahun-tahun ini, kamu selalu membantu Bos Xiaotan. Menindas Bos Xiaotan dari keluarga kami. Sekarang kamu masih berani datang ke sini? Selama ini Bos Xiaotan sangat baik padamu. Kamu sungguh tidak hati selalu berselingkuh dengan anak kami itu. Bercampur baur dengan dia. Sekarang Bos Xiaotan sudah tidak ada. Untuk apa kamu masih datang ke sini? Apa hakmu mengutuk Hao Yu? Hah? Cukup, Kak. Apalagi yang ingin kamu gila-gilaan? Kau sama sekali tidak pantas mengkel di sini. Pergi saja. Saya adalah suami Tan Hao Yu. Setengah dari grup Galaksi adalah milik saya. Mengapa saya harus pergi? Kak, ku dengar, selama saya masih ada, kau tidak akan pernah bisa merebut perusahaan Hao Yu. Saya juga katakan padamu. Qin Han, sebaiknya kau cepat. Bawa saya menemui Tan Hao Yu, kalau tidak. Jangan salahkan saya tidak mengakui kamu sebagai adik. Siapa yang mau jadi adik dari orang buta mata dan hati sepertimu? Saya mengambil alih sesuai wasiat terakhir Hao Yu. Mengelola grup Galaksi untuknya. Nanti, setengah dari keuntungan grup Galaksi, semua akan disumbangkan ke yayasan perempuan dan anak-anak. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Mengapa kau tidak mau bawa saya menemui dia? Jangan bilang dia sudah mati, kalau tidak. Saya akan bikin grup Galaksi ikut mati bersamanya. Qin Yuan, Hao Yu sudah meninggal. Kamu selalu benci dia yang mengikat dan memaksamu. Sekarang dia sudah meninggal. Untuk apa kamu masih mengganggunya? Bukan begitu. Bukan itu maksud kakak. Kakak dulu banyak melakukan kesalahan. Kakak mencintai Hao Yu, kakak sangat mencintainya.
Kenapa kamu tidak katakan hal ini saat dia masih hidup? Sekarang dia sudah meninggal, apa gunanya kamu katakan semua ini? Apa saja boleh, asal kau biarkan aku. Menemui Hao Yu sekarang, kau bisa memukulku. Memarahiku, semuanya boleh. Sudah terlambat, semuanya sudah tidak bisa diubah. Kau sama sekali tidak tahu betapa dia mencintaimu. Sejak 8 tahun yang lalu, setelah kamu menyelamatkannya dari sungai, dia langsung mencintaimu seperti orang kesurupan. Aku sudah bilang padanya, kamu bukan lagi orang yang dulu bilang mau menikahinya. Tapi dia keras kepala banget. Kamu bilang apa? Sungai apa? 8 tahun lalu, saat kamu kuliah di luar negeri, kamu pernah menyelamatkan seorang gadis yang melompat ke sungai karena depresi berat. Kamu nggak ingat? Ibu, maaf. Aku benar-benar nggak kuat lagi. Gadis, tahan ya. Kenapa kamu selamatkan aku? Orang kayak aku. Mati pun gak ada yang peduli. Aku peduli. Meski aku nggak tahu apa yang kamu alami. Tapi hidup itu kayak ombak di laut, ada pasang surutnya. Kamu sedih dan sakit sekarang. Karena lagi di titik terendah. Tapi titik terendah pasti berlalu. Enggak, pasti berlalu. Semua yang kamu alami sekarang pasti jadi nutrisi buat masa depan, mendukungmu menuju tempat yang lebih tinggi dan indah. Hanya dengan hidup, ada harapan menemukan cahaya sendiri. Semangat! Kemudian, dia bilang padaku, orang yang selamatkan dia adalah kakak yang waktu kecil bilang mau menikahinya. Dia senang banget. Dia pikir itu takdir. Aku nggak ingat. Kenapa dia nggak bilang padaku? Hao Yu dari kecil nggak punya ibu. Ibu tiri dan adiknya selalu ngerjain dia. Sampai-sampai dia jadi depresi berat. Dari mana dia punya keberanian bilang ke kamu? Kak, Hao Yu sudah berusaha keras banget. Dia nulis banyak surat buat kamu. Dia bilang, dia mau ngungkapin perasaan di ulang tahun ke-24. Tapi kamu malah salah pilih. Jangan sama SI pembunuh yang hampir bunuh dia. Jadi satu sama dia. Kak, kamu tahu nggak? Hao Yu bukan nggak pernah mikir buat nyerah. Dia tadinya udah mau pergi. Tapi dia dengar secara kebetulan. Tang Weiwei mau selakain kamu. Makanya dia maksa kamu nikahin dia. Dia mau selamatin kamu. Tapi kamu? Kenapa kamu nggak percaya dia? Kenapa kamu perlakukan dia kayak gini? 5 tahun. 5 tahun penuh. Kamu yang hancurin dia. Kinhan, kamu sebaiknya segera bawa aku temui Tan Hao Yu. Kalau tidak, grup Galaksi. Jangan ada yang mau. Qin Yuan. Kamu gila lagi APA. Aku tidak gila, ini terakhir kalinya aku bilang. Serahkan Tan Hao Yu dalam 3 hari. Kalau tidak, grup Galaksi, jangan ada yang mau lagi. Qin Yuan, kamu brengsek. Kamu mau membunuh semua orang di sekitarmu. Beritahu ke bawah. Dalam seminggu, akuisisi grup Galaksi. Ayuan, ku dengar kamu mau mencaplok grup Galaksi. Siapa yang suruh kamu masuk? Ayuan, aku juga tidak sengaja ganggu kerja kamu. Kamu juga tahu, grup Galaksi kan memang milik keluarga Tan. Dulu dirampas ibu Tan Hao Yu. Karena kamu mau tekan grup Galaksi. Mending kita kerja sama, aku bisa minta ayah bantu kamu. Cepat ambil alih grup Galaksi, kebetulan. Kamu kan sudah cerai dengan kakak,
kamu bisa kasih grup galaksi sebagai mahar untukku. Grup galaksi, milik Hao-yu. Dan aku, apalagi tidak akan menikahimu. Ayuan, kamu ngomong apa? Kamu tidak cinta aku lagi. Cinta? Orang yang kucari 5 tahun lalu. Yang kucintai. Bukan kamu dari awal. Kamu, yang bohongi aku. Aku tidak, Ayuan. Kamu sendiri yang salah kenal orang. Aku karena terlalu cinta kamu, jadi aku ikutin saja kesalahan itu. Aku yang salah kenal orang dulu. Aku yang berulang kali salah kenal orang. Aku yang celakakan Hao-yu, salahku. Ayuan. Pergi. Penjaga. Tarik perempuan ini keluar. Mulai sekarang, jangan biarkan dia masukin grup setengah langkah pun. Ayuan kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Ayuan. Qin Yuan, kenapa kamu tekan grup galaksi? Aku tidak menekan grup galaksi. Aku cuma pakai cara ini. Untuk paksa Tan Hao-yu keluar. Qin Yuan, sadarlah kamu. Hao-yu sudah bunuh diri dengan melompat ke laut. Besok adalah pemakamannya, dan kamu malah mau merusak jerih payahnya saat ini? Apakah kamu tidak merasa bersalah padanya? Kalau bukan karena sikap acuh tak acuhmu, bagaimana mungkin dia bisa sampai pada titik ini? Kamulah yang membunuhnya. Tidak mungkin. Hao-yu sama sekali tidak mati. Dia hanya tidak mau menemuiku saja. Asalkan aku menyebarkan berita akuisisi ini, dia pasti tidak akan tahan. Dan akan muncul. Kamu hidup dalam mimpimu sendiri. Kamu pasti akan menyesal. Kak Yuan, datanglah untuk mengantar istri terakhir kalinya. Jangan sampai ada penyesalan. Xiao Han. Akting kalian keterlaluan, ya. Apa maksud kalian? Hao-yu sama sekali tidak mati. Mengapa kalian mengadakan pemakaman untuknya? Mengapa kalian untuknya? Kak, kamu kan sudah melihat sendiri jenazah Hao-yu. Mengapa kamu masih membohongi diri sendiri? Itu sama sekali bukan jenazah Hao-yu. Hao-yu sama sekali tidak mati. Bos Qin, turut berduka cita. Kami tahu Anda sangat sedih, tapi pihak kepolisian sudah mengeluarkan surat keterangan kematian. Semua akun Bos Tan sudah ditutup. Anda harus jaga kesehatan.
Qin Yuan, jangan berjuang lagi. Istrimu benar-benar sudah meninggal. Kak, Yuan, Kak. Mengapa kalian mengadakan pemakaman untuknya? Dia sama sekali tidak mati. Dia tidak mati. Kak, tenanglah. Hao Yu benar-benar sudah pergi. Hao Yu. Jangan mati. Keluarlah, ya? Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kamu tidak boleh mati. Bagaimana bisa kamu? Setelah aku sendiri menyadari telah melakukan begitu banyak kesalahan. Lalu meninggalkanku? Harus bagaimana aku menghadapinya? Dengan kondisimu seperti sekarang ini, bagaimana lagi aku harus memberitahumu? Sebenarnya, aku sudah lama jatuh cinta padamu. Kak Yuan. Ambulans, sekarang orangnya sudah pergi. Tahu harus menyesali, tapi apa gunanya? Kasih sayang yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Dasar brengsek, kau yang membunuhnya. Kau tidak hanya membunuh anakmu sendiri, tapi juga memaksa istri yang paling mencintaimu bunuh diri. Ibu, apakah aku benar-benar sudah terlambat? Anakku, kenapa kau begitu buta dan bodoh? Hao Yu gadis yang begitu baik. Kau malah mengabaikannya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mencintaimu daripada dia. Ibu, cincinku hilang. Anak, kak, anak. Kak, anak, kak. Cincinku dan Hao Yu. Harus ditemukan, mana cincinnya? Tidak ketemu. Hao Yu, aku tidak bisa menemukan, mana cincinnya? Kok tidak ketemu? Qin Yuan. Sinsen ini hanyalah awal. Hao Yu, aku akan mengambil segala yang dia dapat darimu. Semua kembali. Bos Qin, Burak. Sekarang ada yang mengeluarkan dana, membeli saham Qin Group. Ingin menjual pendek Qin Group. Ayah, kamu tidak salah kan? Benar keluarga Jiang. Putra sulung datang berkunjung. Tentu tidak salah. Mereka hampir sampai. Ini hadiah dari Tuan Muda kami untuk keluarga Tan. Tidak tahu, Ali waris keluarga Jiang yang teramat. Mau merendahkan diri, datang ke keluarga Tan, mencari kerjasama? Kalau hanya keluarga Tan, memang. Bahkan tidak layak mengikat sepatu keluarga kami. Tapi, aku datang untuk membalas budi. Balas budi. 3 tahun lalu aku ke Haicheng Dinas, mengalami kecelakaan. Seorang wanita yang mengaku sebagai putri sulung keluarga Tan menyelamatkanku. Lalu aku luka parah dikirim ke luar negeri, belum sempat berterima kasih langsung. Kemudian aku mencari tahu, di Haicheng hanya ada satu keluarga Tan. Makanya, begitu sembuh, aku langsung cari kamu. Betul, aku adalah Nona Tan yang selamatkan kamu dulu. Oh ya? Tapi aku rasa,
Kalian berdua kok agak beda ya. Sebenarnya, setahun lalu aku sakit parah. Lalu aku operasi kecil, jadi penampilanku agak berubah. Lihat, ini penampilanku dulu. Wah, bagus sekali. Ternyata aku memang ditakdirkan dekat dengan keluarga Tan. Bisa diselamatkan wanita cantik sepertimu. Nona Tan, tenang saja. Mulai sekarang. Aku pasti akan bantu keluarga Tan. Oh iya, besok malam. Aku ada jamuan makan malam penting. Bolehkah aku beruntung mengundang Nona Tan sebagai pendamping? Baik. Kalau begitu, aku akan kirim orang dulu. Pewakin baju dan perhiasan, Nona Tan. Sampai jumpa besok malam. How you? Semua orang yang menyakitimu. Tidak akan kulewatkan satupun. Termasuk suamimu yang kejam itu. How you? Bisakah kamu kembali? Sepanjang hidupku, aku tak pernah bayangkan hal yang menyakitkan seperti ini. Bisakah kamu kembali ke sisiku? Tuan, cepat bangun. Ada kebakaran. Cepat, bawa semua barang yang berhubungan dengan How you. Bawa keluar semuanya. Tuan, di rumah sudah tidak ada lagi. Barang yang berhubungan dengan Nona How you. Qin Yuan. Kamu sama sekali tidak pantas memiliki apapun yang berhubungan dengannya. Termasuk rumah yang dia siapkan dengan penuh kasih untukmu ini. How you? Satu-satunya milikku yang masih berhubungan denganmu. Hanya surat perceraian ini. Kamu tahu tidak? Saat aku kecelakaan dulu, ketika kamu menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa, aku pikir aku melihat malaikat. Kamu tidak tahu betapa inginnya aku membawamu pergi saat itu. Sayangnya, kamu sudah menikah dan sangat mencintai suamimu itu. Aku tak mau merusak kebahagiaanmu. Jadi aku memilih pergi. Tapi siapa sangka? Hari aku bertemu kamu lagi. Sudah menjadi perpisahan antara hidup dan mati. Kalau tahu dari awal, aku seharusnya bawa kamu pergi saat itu. How you? Tenang saja. Semua yang dia dapatkan darimu, aku akan ambil kembali semuanya. Kamu tidak apa kan? Apa sebenarnya yang terjadi? By you. Ini adalah hukum dari Tuhan untukku. Jangan berpikir terlalu banyak, ini hanya sebuah kecelakaan saja. Saat dia pergi, dia membawa semua barang yang berkaitan dengan dia. Hanya meninggalkan rumah ini untukku. Tapi sekarang, rumah ini juga sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah tidak ada. By you.
Satu-satunya hal yang masih hubungannya dengan dia yang kumiliki sekarang. Hanya tersisa surat perceraian ini. Qin Yuan. Akhirnya kamu mengakui bahwa kamu mencintainya. Maksudku, selama hari-hari dia mencintaimu setiap hari. Kamu juga diam-diam jatuh cinta padanya, bukan? Aku sudah jatuh cinta padanya sejak lama. Aku sudah tahu itu. Bai Yu. Aku sangat ingin. Tapi dia tidak bisa kembali lagi. Qin Yuan, lihatlah ke depan. Semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dulu aku sudah melakukan banyak hal buruk. Hanya kalau aku menderita, Hao Yu akan senang kan? Tidak, dia tidak ingin melihatmu dalam kondisi seperti ini. Dia adalah orang yang paling mencintaimu di dunia, bagaimana mungkin dia mau melihatmu menderita seperti ini? Dia bunuh diri. Dia sangat membenciku sampai harus bunuh diri. Apa aku masih untuk dicintainya? Hao Yu. Jiang Li menyuruhku mengingatkanmu. Jangan terlambat ke pesta malam ini. Tuan Muda Jiang, apakah kamu sedang melamarku? Bukankah ini terlalu cepat? Kalau sudah dipersiapkan sebelumnya, bagaimana bisa disebut kejutan? Wei Wei, sejak kamu menyelamatkanku, aku sudah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Selama bertahun-tahun aku dalam pemulihan, aku selalu memikirkanmu. TAPI. Aku agak khawatir. Kamu khawatir APA? Wei Wei, aku dengar kamu dan Qin Yuan hubungannya sangat baik. Demi kamu, dia bahkan bunuh istrinya sendiri. Jangan khawatir, jangan takut tolak aku karena keluarga yang kuat. Aku tidak. Dulu Qin Yuan jatuh dari tangga. Itu sengaja aku dorong. Kamu sengaja dorong? Tuan Jiang, Anda tidak tahu. Qin Yuan ini orang, dia terlalu arogan. Dia selalu memaksa aku bersamanya. Dia juga kejam bunuh istrinya yang cintai dia. Dia terlalu menakutkan. Tak heran dulu grup Qin. Sahamnya jatuh karena Qin Yuan buta dan patah kaki. Di belakangnya Tan Group yang dorong. Rupanya ayahmu balas dendam untukmu. Kamu tahu dari mana? Tan Group dapat uang besar dengan putus rantai dana keluarga Qin. Tutup kekosongan. Kamu pikir, mana mungkin aku tidak tahu? Kamu selidiki kami. Bos Qin, dengar jelas? Mau datang dengar? Kamu malah jebak aku. Seperti anak haram Tan Air Xiaojia. Keluarga Jiang tidak sanggup nikahi. Hanya orang seperti Bos Qin yang cocok denganmu. Ayuan, jangan salah paham. Kamu punya bukti apa? Bukti ya. Tan Wei Wei bohong kena leukemia. Untuk paksa kamu nikah dia, lalu pakai uang keluarga Qin. Tarap kerugian keluarga Tan. Sekalian, ganti ayahnya jadi kambing hitam. Gantikan dia masuk penjara. Dia dan ibunya yang jahat. Mau bunuh Hao Yu di meja operasi. Tidak sangka Hao Yu lolos, lalu pura-pura paksa nikah. Selamatkan grup Qin. Yang kamu bilang. Semua benar? Lihat rencana gagal. Dia sengaja pura-pura lompat dari gedung. Lalu dorong kamu jatuh bunuh. Manfaatkan situasi kacau di keluarga Qin saat mereka tak punya pemimpin. Kalau bukan karena Hao Yu mempertaruhkan nyawa untuk melindungi keluarga Qin kalian, meski matamu sembuh, kau hanya akan jadi orang miskin yang tak punya apa-apa. Tidak, ini semua tidak benar. Dia berbohong. Bos Qin, terkejut tidak? Inilah wanita yang kau cintai selama 5 tahun. Kaulah yang membunuh Hao Yu. Kaulah yang merebut Hao Yu dariku. Kau pantas mati.
Ternyata Hao Yu benar. Dia memaksaku menikah. Benar-benar untuk menyelamatkanku. Yuan. Qin Yuan, aku salah. Maafkan aku, ya? Ayo kita bersama-sama dengan baik, jangan pernah berpisah lagi. Pergi. Tan Weiwei. Kau dan ibumu membuat ibu Hao Yu bunuh diri. Membuatnya kehilangan rumah. Sudah kau buat dia seperti ini, masih mau menyakitinya lagi? Keluarga Tan, satu pun tidak akan kulepaskan. Dan aku, ternyata sampai sekarang baru melihat wajah aslimu. Bagi Hao Yu, aku lebih buruk. Daripada MU, 1000 kali lipat. Bukankah Tan Hao Yu sudah mati? Bagaimana dia masih bisa bertunangan? Orang di foto ini, bukankah itu Ibu King? Apa hubungannya dengan putra mahkota keluarga Jiang? Diam kalian. Para hadirin, selamat datang di pesta pertunangan saya dan Tan Hao Yu. Jiang Li, apa maksudmu sebenarnya? Apakah Hao Yu tidak mati? Apakah dia di sini? Boss Chin. Hao Yu sudah mati. Kau lah yang memaksanya mati. Kau lupa. Lalu sekarang, apa maksudmu bertunangan dengannya lagi? Karena hidup atau mati, aku akan menikahinya. Aku tidak izinkan. Dia istriku, kau tidak boleh menikahinya. Bos Qin, kalian sudah bercerai. Kau lupa lagi? Tidak, aku tidak bercerai dengannya. Kembalikan cincinku. Kembalikan cincin yang Hao Yu berikan padaku. Boss Chin, kamu selalu membawanya. Kamu membawa perjanjian ceraimu dengan Hao Yu, kan? Bukankah kamu ingin memberitahu seluruh dunia kalian sudah bercerai? Itu Qin Yuan. Aku tidak. Bahkan jika mati, aku tidak akan bercerai dengan Hao Yu. Boss Chin, ini hal terakhir yang Hao Yu tinggalkan untukmu. Kamu begitu mudah merobeknya? Aku tidak. Kami tidak bercerai. Besok, aku akan pergi membawa Abu Hao Yu. Jauh darimu. Jauh dari keluarga Qin. Apa hakmu melepaskanku? Apa hakmu membawanya pergi? Aku akan membuatmu selamanya tidak bisa melihat Tan Hao Yu lagi. Apa hakmu membawa Hao Yu pergi? Semua karena kamu. Kamu sendiri yang membunuhnya. Kalau tahu, aku akan paksa bawa dia pergi. Setidaknya dia masih hidup. Maaf, Hao Yu. Maaf. Aku yang membunuhmu. Aku yang memaksamu mati. Aku. Qin Yuan, kuatkan dirimu. Untuk apa aku kuatkan diri? Hao Yu tidak akan memaafkanku. Dia tidak akan kembali. Aku yang membunuhnya. Dia tidak akan kembali. Meski kakak iparku tidak akan kembali, tapi yang membunuhnya, kamu tidak boleh merusak dirimu sendiri. Menyerah begitu saja. Benar. Aku belum balas dendam untuk Hao Yu. Aku belum bisa tumbang.
Keluarga Tan, aku akan buat kalian bayar ribuan kali lipat. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Apa hak kalian menangkapku? Meski keluarga Tan bangkrut, kalian tidak bisa membunuh orang. Mati? Itu terlalu murah untuk kalian. Bos Qin, ampun, yang dulu mengganggunya adalah Tan Weiwei dan ibunya. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan buatmu hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Bos Qin. Bos Qin, ampun. Bos Qin. Tan Weiwei. Dulu kamu pura-pura sakit. Menipu Hao Yu untuk mendonorkan sumsum tulangnya. Sekarang, aku ingin kamu mengembalikan semua sumsumnya. Ayuan, dulu sumsumnya. Sama sekali tidak dipakai untukku. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini, Ayuan. Ayo. Ambil sumsumnya. Berapa banyak sumsum yang diambil dari Hao Yu? 10 kali lipat. Ayuan, kamu tidak boleh begini, Ayuan. Jangan. Hao Yu, aku sudah mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Kali ini tidak ada yang bisa merebutnya lagi. Hao Yu, tenang saja. Aku akan mengembalikan semua yang Tan Weiwei hutang padamu. Semua akan aku kembalikan. Kakak, 5 tahun lalu, kamu memaksa Qin Yuan menikahimu. Dan melarangnya menemuiku. Sekarang waktunya sudah habis, Kak. Bisa kembalikan tunanganku? Aku terlahir kembali. Tan Weiwei, kamu mabuk. Qin Yuan adalah suamiku. Silakan pergi sekarang. Kalau saja 5 tahun lalu aku tidak terkena leukemia. Hanya sumsum tulangmu yang bisa menyelamatkanku. Qin Yuan juga tidak akan setuju menikahimu demi syaratmu. Hao Yu, aku kembali. Hao Yu, aku benar-benar kembali. Qin Yuan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memeluknya, Tan Hao Yu? Apakah kamu lagi-lagi? Hao Yu, kakakku kenapa ini? Aku juga tidak tahu. Kamu tanya aku. Siapa orang yang paling kucintai? Kamu tanya aku. Siapa orang yang paling kucintai di dunia ini? Xiaohan, kamu tanya aku. Siapa orang yang paling kucintai di dunia ini? Siapa orang yang paling kamu cintai? Orang yang paling kucintai adalah Tan Hao Yu. Hari ini, aku akan umumkan di sini. Orang yang paling kucintai adalah Tan Hao Yu. Tan Hao Yu adalah istri sahku. Juga satu-satunya nyonya Presiden Grup Qin. Dan juga aku, Qin Yuan. Di dunia ini. Cinta sejati. Ayuan, kamu tega memukulku demi perempuan ini. Memang harus dipukul. Dulu aku buta dan bodoh. Tidak bisa melihat wajah aslimu. Mulai sekarang, jangan coba-coba lagi menghasut. Dan menjebak Hao Yu. Tidak, aku tidak percaya. Pasti kamu masih mencintaiku. Kamu kan yang melakukannya? Sayang, kamu tidak apa-apa? Sakit tidak? Biar aku lihat. Aku tidak terluka. Yang penting kamu tidak apa-apa. Penjaga. Bawa perempuan ini pergi. Tidak, Ayuan, aku tidak sengaja.
Aku cuma menyentuh kakak sedikit, Ayuan. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku akan mati tanpamu. Mulai hari ini, perempuan ini dilarang mendekati istriku setengah langkah pun. Kerjasama dengan keluarga Tan. Tarik semua investasi. Udara sudah dingin, keluarga Tan juga harus bangkrut. Ayuan. Dokter, cepat periksa istriku. Ada APA? Istriku hamil, harus bagaimana? Cepat, cepat. Kondisi sehat, tidak ada masalah besar. Pulang saja, istirahat yang cukup. Sudah cukup. Terima kasih, dokter. Qin Yuan, kamu main drama ini dengan Tan Weiwei kali ini. Sebenarnya untuk apa? Tan Weiwei sakit lagi? Tidak, bukan urusannya. Aku sendiri yang sadar. Dia sakit parah kali ini, kan? Kali ini kamu mau apa lagi dariku? Ginjal atau jantung? Aku tidak mau kamu mengorbankan apapun. Aku hanya mau kamu tinggal di sisiku. Qin Yuan, kita sudah menikah 5 tahun. Aku lebih mengerti kamu daripada siapapun. Bertahun-tahun sebelumnya, kamu selalu sangat dingin padaku. Mana mungkin tiba-tiba berubah? Kamu tidak perlu membohongiku lagi. Bagaimana jika aku bilang? Aku bermimpi, di mimpiku aku melakukan hal yang sangat keterlaluan. Sampai kamu meninggalkanku. Baru aku sadar, orang yang paling kucintai tetaplah kamu. Qin Yuan, sebenarnya kamu mau apa dariku? Apa yang kamu ingat? Aku tidak mau apa-apa, aku hanya mau cintamu. Hao Yu, beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku merawatmu dan baik kita dengan baik. Kali ini, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan memperlakukan kalian dengan sangat baik. Qin Yuan, aku sedang hamil. Demi bayi kita, aku tidak mungkin lagi melakukan apapun untuknya. Aku lelah. Qin Yuan, mari kita bercerai. Kamu bisa pergi ke Tan Weiwei. Mulai sekarang, kamu bebas. Tidak, aku tidak akan bercerai. Hao Yu, aku benar-benar tahu aku salah. Ini bukan urusan Tan Weiwei. Aku sendiri yang sadar. Kamu boleh marah padaku. Hukum atau bentak aku, tapi jangan pergi. Hao Yu, demi bayi kita. Beri aku satu kesempatan lagi. Jika kau rasa aku tidak layak, langsung buang aku. Boleh? Baik. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Ayo pulang. Sayang, ini jeruk yang aku beli khusus pagi ini untukmu. Sudah pulang? Sekarang akhirnya ada sikap sebagai suami dan ayah. Akhirnya tahu bagaimana menyayangi orang. Tidak sia-sia Hao Yu. Selama ini baik padamu. Dokter, selamatkan ibunya. Kailan ayah, ini tahan berapa sekarang? Masih berpikiran kolot begitu. Selamat, kamu sudah jadi ayah. Ibu dan anak perempuan selamat. Untung saja. Untung aku terlahir kembali. Sehingga bisa memperbaiki semua ini. Belakangan pantai tampak sangat indah. Sayang, beberapa hari lagi kita ke pantai yuk. Sayang, Kenapa tiba-tiba mau ke pantai? aku cuma lihat foto pantai yang diunggah orang. Ada apa, sayang? Maaf, aku terlalu banyak pikiran. Ah. Tidak apa-apa. Kalau mau ke pantai, beberapa hari lagi. Kita ajak si kecil bersama-sama. Hang. Bos Qin,
kita bertemu lagi. Ali. Kamu datang menjemputku. Qin Yuan, izinkan aku perkenalkan. Dia adalah Jiang Li, orang yang paling kucintai. Juga ayah dari anak kita. Aku nggak percaya. Hao Yu, kamu mencintaiku. Mana mungkin kamu bersama pria lain? Qin Yuan, cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Dulu aku begitu baik padamu, bahkan rela mengorbankan segalanya. Tapi bagaimana balasanmu? Kenapa aku harus terus menunggumu? Tidak. Bukan begitu, Hao Yu. Kamu mencintaiku. Kamu hanya mencintaiku. Tidak, Qin Yuan. Aku nggak cinta kamu lagi. Sudah lama. Tidak, nggak mungkin, Hao Yu. Aku cinta kamu. Kamu juga cinta aku, jangan tinggalkan aku. Qin Yuan, sudah terlambat. Tidak, belum terlambat. Masih ada waktu. Aku sudah terlahir kembali, kamu sekarang masih berdiri hidup di depanku. Kita bisa mulai lagi. Hao Yu. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Qin Yuan, kamu masih belum mengerti? Hao Yu nggak akan ikut kamu. Dia sudah kubawa pergi. Maksudmu apa? Tapi Qin Yuan, aku sudah mati. Qin Yuan, sejak kamu kecelakaan dan diselamatkan hari itu, kamu terjebak halusinasi, gila, ibu terpukul, dan cepat pergi. Sekarang kedua perusahaan ini, aku dan Qin Han yang mengurusnya. Jadi semuanya halusinasi, Hao Yu. Sudah nggak bisa kembali. Aku yang bersalah padanya. Bersalah pada kalian. Aku. Kakak, sudah setahun, kamu masih belum bisa move on. Kamu masih belum sadar? Sekarang kamu sudah tahu. Kamu harus tanggung semua ini. Jangan buat orang di sekitarmu khawatir lagi. Bai Yu. Sudah terlambat. Hao Yu sudah pergi. Ibu juga sudah pergi. Xiao Han juga nggak akan memaafkanku. Aku sudah. Qin Yuan, orang harus melihat ke depan. Kamu harus begini ya? Bai Yu. Aku tidak bisa melihat jalan ke depan lagi. Aku hanya ingin dia. Kamu tahu kan? Bai Yu. Bawa aku ke laut itu ya. Bai Yu, kamu pulang duluan saja. Aku ingin sendiri sebentar. Terima kasih Bai Yu, jika ada kehidupan selanjutnya. Kita masih jadi teman. Dulu aku pernah punya cinta yang paling tulus di dunia ini. Sayangnya, aku kehilangan dia, kehilangan orang itu. Wanita yang paling mencintaiku di seluruh dunia. Hao Yu, jika ada kehidupan selanjutnya. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Kali ini, gantian aku yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Hao Yu, aku cinta kamu, aku datang menemui kamu.